Halo Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu menolong kami, Tuhan melimpahkan begitu banyak anugerah. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati karunia Tuhan. Jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk memahami kehendak dan cinta Tuhan, supaya kami dapat menjadikannya sebagai dasar dalam pikiran kami, perkataan maupun perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Ulangan pasal 13. Ulangan pasal 13 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Ulangan pasal 13 ayat pertama hingga ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda dan mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik, saya harap semuanya dalam keadaan sehat, penuh semangat dan sukacita. Tidak terasa ini kita sudah memasuki akhir minggu. Besok kita akan beribadah dan besoknya kita akan memasuki minggu yang baru lagi. Nah, pada hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian merefleksikan. Siapa sih Tuhan yang kita kenal itu? Bapak, Ibu, ketika Bapak Ibu ditanya orang gitu, kenal nggak sama misalnya siapa gitu ya? Kenal nggak sama siapa ya? Artis ya, siapa? Kalau artis maunya siapa? Kenal nggak sama, oh saya baru nonton Ari Wibowo gitu kan. Karena ketika saya dulu masih kecil, saya tuh dulu nonton ini loh, Tersanjung, dan Ari Wibowo bagi saya, Bapak Ari Wibowo itu bagi saya sangat tampan gitu. Bahkan sampai sekarang juga masih tampan ya Bapak Ibu kalau yang menonton ya. Nah, kalau ditanya nih, kenal nggak sama Ari Wibowo gitu? Kenal gitu. Nah, dia orang yang seperti apa? Kalau saya nggak kenal, saya tahu Ari Wibowo, Bapak Ari Wibowo itu tampan, mempesona gitu kan. Ya saya taunya cuma segitu, saya nggak pernah kenal, nggak pernah duduk bersama, ngobrol dan lain-lain. Bahkan ketika saya sudah duduk bersama dan mengobrol dengan orang lain, belum tentu saya mengenal orang itu. Saya belum tentu bisa mendeskripsikan. Menurut saya, misalnya Bapak Ibu tanya pada saya, menurut saya Bapak ini, Bu ini orangnya gimana sih? Kalau saya baru ngobrol 1 kali, 2 kali, saya tentu tidak bisa mendeskripsikan. Nah, dan keunikannya begini. Ketika Bapak Ibu ditanya misalnya apakah kenal si A, seseorang akan menjawab, iya si A ini baik, si A ini rendah hati. Nanti orang B jawab, enggak kok, dia itu jutek, dia itu sombong, dia cuek sama orang lain. Lalu si C jawab, kalau jutek sih enggak, cuma enggak peduli deh, masa sih iya dia baik. Lalu si D jawab, iya kok dia baik sebenarnya tapi hanya pendiam. Ini yang menarik.
orang yang sama bisa dikenal, bisa dipahami, dideskripsikan secara berbeda-beda oleh orang lain. Nah, pertanyaannya adalah, ketika Bapak Ibu mengaku bahwa Bapak Ibu saudara-saudari dan saya mengenal Tuhan, nah, bagaimana Tuhan yang kita kenal itu? Ini menarik karena dalam bacaan yang barusan kita baca, orang Israel diingatkan kembali bahwa mereka itu sudah melalui banyak hal dengan Tuhan Allah. Bahwa Tuhan Allah sudah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan, dan menyertai mereka. Bahkan Tuhan menolong mereka untuk melawan musuh-musuh yang harus mereka hadapi. Bukan hanya musuh, bahkan juga melawan kelaparan, kedinginan, dan kepanasan yang harus mereka lalui. Nah, peringatannya memang banyak. Karena mereka kan susah ya, susah dibilangi gitu ya. Mereka itu dibilang begini susah, dibilang begitu susah. Nah, diingatkan bahwa nanti ketika di tengah-tengahmu, berarti kan di antaramu, mungkin orang yang kamu kenal, orang yang kamu familiar, muncul seorang nabi atau pemimpi ya. Zaman dulu kan tafsir mimpi ya, Pak. Mimpi dianggap sebagai penglihatan. Itu kan sering kita baca di Alkitab. Nah, ketika kamu ketemu nabi, ketemu pemimpi, lalu dia menunjukkan sebuah tanda atau mujizat. Nah, berarti nggak main-main. Nggak banyak loh orang yang bisa bikin mujizat. Saya nggak bisa. Nggak bisa, cuma ya ketika Tuhan mengaruniakan gitu kan. Lewat siapa, nah itu bisa jadi mujizat. Nah, tapi berarti kan keren ya orang ini, nabi atau pemimpi yang bisa memberikan tanda atau mujizat. Supaya kamu menyembah Allah lain yang tidak kamu kenal. Nah, ini menjadi peringatan yang menarik ketika ditambahkan kata-kata di ayat yang kedua, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari berbakti kepadanya. Persoalannya adalah, kalau kita tidak kenal dengan Allah yang kita sembah, kita tidak tahu apakah kita sudah masih menyembah Allah yang kita maksud, apa jangan-jangan kita menyembah Allah lain. Walaupun KTP-nya masih Kristen. Karena kita tidak sungguh mengenal Allah kita. Kita taunya kita sedang menyembah Allah, rupanya yang kita sembah bukan Allah yang kita maksudkan di awal. Rupanya yang kita sembah adalah mungkin nama baik kita, kepuasan orang lain, sudut pandang orang lain, kekayaan, kenyamanan, dan lain-lain. Sebab kita belum mengenal Allah yang kita sembah. Nah, waktu itu peringatannya ya menarik bagi saya, karena bukan bilang dewa-dewi berhala, bukan bilang sesembahan yang lain gitu kan gampang. Karena waktu itu animisme, dinamisme, dan yang lain-lain masih kuat. Ayo nyembah pohon, ayo nyembah batu, ayo nyembah patung ini itu, dewi ini itu, dewa ini itu. Kan kelihatan, tapi ini adalah menyembah Allah lain yang tidak kamu kenal. Mungkin dia bisa bermujizat yang familiar, tapi jangan-jangan Allahnya tidak mereka kenal. Nah, ini menjadi refleksi dan peringatan menarik. Siapa? Tuhan itu siapa menurut pengalaman iman kita? Menurut refleksi kita, Allah yang kita kenal itu Allah yang bagaimana? Mereka diingatkan bahwa Allah yang mereka kenal adalah Allah yang menolong mereka dari Mesir sampai ke tempat yang dijanjikan kepada mereka. Allah yang mengasihi mereka sedemikian rupa itu yang mereka kenal. Allah yang berkuasa, yang bahkan bisa mendatangkan berbagai macam hewan untuk dimakan, yang bisa memberikan awan berteduh dan api untuk menghangatkan. Allah itu yang mereka kenal, dan kepada Allah itulah mereka harus berpaut, mereka harus berbakti untuk mengasihi segenap hati dan segenap jiwa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita memang harus mengasihi Tuhan kita
Kan kita sudah diperingatkan ya oleh Tuhan Yesus, diingatkan mengenai hukum kasih. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Di Lukas ditambahkan dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, sebelum itu pastikan dulu bahwa kita mengenal Tuhan. Jangan-jangan kita mengasihi tapi kita nggak kenal, tapi kan nggak bisa, katanya kan tidak kenal maka tidak sayang. Ya mari merefleksikan secara sungguh-sungguh. Siapa Allah kita yang kita kenal itu? Siapa Allah yang kita sembah dalam ritual keagamaan kita? Siapa Allah yang kita jaga perintah, yang kita taati aturannya, yang kita kasihi? Jadi mari merefleksikan supaya nanti ketika ada nabi-nabi, ada orang-orang pemimpin-pemimpin yang berusaha menyesatkan kita, ada orang-orang yang bermulut manis, ada orang-orang yang terlihat taat, yang berusaha menyesatkan kita dengan mengajak kita menyembah Allah yang tidak kita kenal, kita bisa menolaknya. Tapi sebelum itu, mari merefleksikan, siapa sih Allah yang kita kenal itu? Bagaimana pengalaman saya dengan Allah, sehingga saya bisa bilang bahwa ini loh Allah yang saya kenal adalah Allah yang A, B, C, D, E, F, G. Walaupun tidak akan pernah tepat, karena Allah kan di luar akal budi kita, sedangkan kita terbatas pada logika kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, kiranya Tuhan memampukan kami untuk melihat lebih dalam betapa cinta Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan ampuni kami untuk setiap hal yang kami lakukan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami, bangsa Indonesia di tengah setiap pergumulannya dalam bencana-bencana alam yang harus diatasi, korban-korban bencana alam yang masih harus ditolong, dan juga pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk saling menopang satu sama lain untuk menghadapi setiap hal-hal yang harus kami hadapi bersama-sama di dalam Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini ke tangan kuasa Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu dan Saudara-saudari, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Tetap taati protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan, tetap semangat bersukacita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa.